Hai sahabat semua, di dunia ini tidak ada satu hal pun yang bisa membenarkan perselingkuhan. Apapun itu bentuknya, kalau namanya perselingkuhan pasti akan dibenci dan dilarang karena menyakitkan hati orang yang diselingkuhi. Berikut film, maksudnya alur cerita film One Night Stand. Ya, satu istilah yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, cinta satu malam. Kita sebut saja namanya Amir. Dia seorang pemuda yang berasal dari India. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event organizer atau EO. Jadi sudah pasti dia sering keluar kota. Nah, pada suatu hari di saat dia sedang berkumpul bersama teman-temannya yang juga sama-sama bekerja di event organizer, mereka melihat seorang cewek cakep banget. Ya, namanya juga cowok, tahulah kalau lihat cewek cantik gimana. Jadi teman-temannya si Amir ini membuat taruhan. Apabila si Amir berhasil mendekati cewek itu lalu berkencan atau berteman akrab, maka mereka akan membayar uang sekitar 5 juta rupiah. Lumayan juga bukan? Awalnya sih si Amir menolak, namun karena teman-temannya memanas-manasi, maka si Amir menerima juga. Amir bangkit dari kursinya lalu pindah duduk ke dekat cewek yang cantik itu dan berkenalan. Ternyata cewek itu mendengar percakapan Amir dengan teman-temannya, dan dia tahu bila Amir berhasil mendekati dia, apalagi sampai berkenalan, maka teman-teman Amir akan memberikan uang 5 juta rupiah. Jadi si cewek ini membuat perjanjian. Dah, gimana kalau uang 5 jutanya kita bagi dua? Lumayan juga kan buat beli bakso dan gorengan. Aja si Amir setuju. Udah dapat kenalan sama cewek cantik, dapat duit lagi. Teman-teman Amir yang melihat kagum sekaligus kecewa. Ya, terpaksa nih patungan kita keluarin uang 5 juta. Lihat tuh si Amir dengan gampangnya bisa kenalan dengan cewek cantik tersebut. Setelah kesepakatan itu, akhirnya Amir berkenalan dengan wanita yang cantik ini. Namanya Ambarwati. Teman-teman Amir yang melihat pasti berkata, ya gara-gara lu terpaksa deh kita patungan 5 juta rupiah. Lalu Amir dan Ambarwati menjadi cukup akrab dan mereka berjalan mengitari pantai yang indah, bercerita, bercengkrama, bercanda. Ujung-ujungnya mulai ke hal-hal yang romantis tanpa mereka menceritakan tentang identitas diri mereka masing-masing. Jadi rahasia nih, lu siapa? Gue juga siapa? Udah bodo amat. Yang penting kita suka sama suka. Sampai akhirnya hari pun malam dan mereka makan malam bersama, lalu dilanjutkan dengan di luar kendali deh. Akhirnya mereka memasuki kamar hotel yang sama sampai terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ketika hari pagi, teman-teman Amir datang menjemput Amir di depan pintu kamar. Sekaligus teman-teman Amir ingin memberikan uang 5 juta rupiah kepada Amir sebagai kemenangan taruhannya mengencani wanita cantik yang bernama Ambarwati. Tapi Amir tidak mau menerima uang itu karena ia senang melakukan kencan ini. Tetapi si Ambarwati sudah tidak berada di kamarnya lagi, entah kemana dia. Hari berikutnya tugas Amir di kota ini pun selesai dan Amir harus kembali lagi ke India. Sesampainya di India, di bandara ia disambut oleh seorang perempuan yang juga cantik. Ternyata itu adalah istrinya. Loh, jadi si Amir ini sudah punya istri tuh. Nama istri Amir adalah Rani. Si Rani sempat bertemu dengan teman-teman Amir, namun tentu saja mereka tidak bercerita tentang one night stand yang dilakukan Amir pada kemarin harinya. Setelah malam tiba, Amir dan istrinya Rani mengadakan pesta kecil dan mengundang beberapa orang temannya. Tapi ada sesuatu yang berubah pada diri Amir. Ia jadi terus memikirkan Ambarwati yang cantik walaupun istrinya juga cantik. Mungkin ada satu kelebihan pada diri Ambarwati yang membuat Amir tidak bisa melupakannya. Kelebihan apakah itu? Ya, saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya dong. Kelebihan itu juga yang membuat Amir semakin hari semakin terbayang-bayang wajah Ambarwati. Waduh, ini gimana nih? Ibaratkan orang yang udah kena pelet ya. Padahal Ambarwati nggak menggunakan pelet loh. Tapi tetap aja kehadiran Ambarwati telah memberikan kesan yang tidak bisa dilupakan. Bahkan sampai menusuk ke hati Amir yang terdalam. Duh, gawat. Karena di mana-mana Amir selalu melihat wajah Ambar. Bahkan gadis-gadis yang berjalan di jalanan pun ia kira itu Ambarwati. Setiap hari kerjaan Amir hanyalah untuk mencari Ambar di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter. Namun tetap aja nih nggak diketemukan. Karena Ambar tidak bisa diketemukan, hilang bagaikan angin, akhirnya Amir menyadari kesalahannya. Ia mulai berjanji pada dirinya sendiri untuk melupakan Ambarwati dan memberikan perhatian lebih kepada istrinya si Rani. Amir mencoba menganggap itu adalah ujian dalam pernikahannya, apalagi beberapa hari kemudian mereka akan melakukan happy wedding anniversary. Oleh sebab itu juga si Rani mencari baju untuk dikenakan pada ulang tahun pernikahannya nanti. Nah, ketika di tempat pembelian baju wanita, si Rani mencoba satu baju yang bagus. Secara kebetulan ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang juga memesan baju yang sama.
Mereka sempat ngobrol walaupun cuma basa-basi. Ya seperti cewek lah. Loh mbak, kamu pesan baju ini juga ya? Iya Jeng, saya juga suka baju ini. Saya pesan baju ini untuk hari ulang tahun pernikahan saya mbak. Oh bagus itu Jeng, ya udah beli aja. Kira-kira begitulah omongan mereka. Dan mereka pun berpisah. Dan ketika pulang, ketika Rani bersama Amir suaminya, secara kebetulan lagi ia bertemu lagi dengan wanita yang cantik tadi, yang bukan lain adalah Ambarwati. Tentu saja Ambarwatinya kaget, ini kan cowok yang pernah tidur sama aku. Dan si Amir sendiri, loh ini dia cewek yang aku cari-cari. Si Rani istrinya Amir sempat menegur, hai mbak. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Amir bersemangat kembali. Seperti halnya hari itu, Amir sedang mempersiapkan satu event untuk perusahaan berlian di sebuah hotel. Wah ini perusahaan gede nih, pasti yang punya konglomerat. Amir melakukan event untuk perusahaan berlian itu dengan sangat baik, sehingga pemilik dari perusahaan atau si konglomerat merasa ingin berterima kasih kepada Amir. Ia sengaja mengundang Amir dan memperkenalkannya kepada istrinya, yang ternyata adalah Ambarwati. Jeng jeng. Jadi kamu istrinya Sultan ya? Bisik hati Amir. Ambarwati dan Amir sama-sama syok. Namun Amir sangat kecewa karena ternyata Ambarwati, wanita yang sangat dipujanya semenjak one night stand itu, adalah wanita yang sudah bersuami. Ya Amir kan berharap, mana tahu sih masih single, gadis atau mungkin janda. Dan lagi-lagi suaminya si Ambarwati adalah seorang konglomerat. Jadi kayaknya nggak mungkin banget lah dia ninggalin suaminya hanya untuk Amir. Tapi karena Amir sudah jatuh cinta dan kata orang cinta itu buta, maka ia pun nekat menemui Ambarwati dan meminta nomor teleponnya. Awalnya Ambarwati nggak mau kasih, tapi si Amir mengancam, kalau nggak mau kasih ntar saya bilangin sama suami kamu dan saya akan bikin kacau balau acara ini. Bagaimana? Terpaksa deh Ambarwati memberikannya. Ternyata rumah tangga Ambarwati adalah rumah tangga yang sangat bahagia, dengan ayah mertua yang baik, anak yang lucu, serta suami yang konglomerat. Terus ngapain dia selingkuh? Kilaf. Sedangkan Amir bertambah stres. Setiap hari ia selalu menghubungi si Ambarwati, namun Ambarwati nggak peduli nih, nggak diangkat tuh telepon dari si Amir. Hal ini dikarenakan si Ambarwati sudah menyesali perbuatannya. Sedangkan si Rani, istrinya si Amir, mulai merasakan perubahan pada diri Amir. Ada apa ya kira-kira? Kok sekarang berubah jadi dingin, nggak perhatian, kenapa gitu? Terus si Amir bagaimana? Ia semakin nekat ingin memburu Ambarwati. Nggak peduli deh, ia udah punya suami, bodoh amat. Karena si Amir udah jatuh cinta sama Ambarwati. Upaya keras Amir selama ini berbuah hasil. Ia menemukan Instagram, Facebook, Twitter dari Ambarwati, sekaligus nomor telepon rumah dan alamat rumah Ambarwati sendiri. Lalu Amir mulai meneror si Ambarwati. Ambarwati sendiri merasa takut, cemas dan juga marah karena kelakuan Amir sudah mengancam hidup privasinya. Tapi Amir tidak peduli, ia malah balik mengancam Ambar. Kalau kamu gak mau nemuin gue, udah saya laporin sama suami kamu tentang apa yang kita lakukan di malam itu. Ambar jadi takut juga. Akhirnya dengan sangat terpaksa ia menyetujui permintaan Amir untuk bertemu. Bertemulah mereka di sebuah kafe. Tetapi kedatangan Ambar hanya untuk marah-marah kepada Amir, lalu kemudian pergi. Tentu saja Amir tidak tinggal diam, ia segera menahan lengan Ambarwati. Namun apa yang terjadi kemudian? Ambarwati menyiramkan air di dalam gelas ke muka Amir. Breng. Emang enak. Berikutnya Amir menjadi tambah galau. Dia jadi sangat sakit hati kepada Ambarwati, tetapi sekaligus mencintainya. Dan satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Ambarwati adalah keberanian Amir untuk datang ke rumah Ambarwati. Amir sengaja menemui ayah mertua dari Ambarwati dan menawarkan acara penggalangan dana. Selain itu Amir juga sok akrab dengan anaknya Ambarwati. Hal ini tentu saja membuat Ambarwati menjadi kesal. Boro-boro dia mau mencintai Amir. Amir menjadi lebih gila lagi. Secara diam-diam ia memasuki kamar Ambarwati di saat orang-orang lengah. Kemarahan Ambarwati tambah menjadi-jadi. Terlebih lagi ketika Amir membuka bajunya di kamar Ambarwati. Ambarwati mengusir Amir dan taulah ia kini bahwa Amir adalah seorang pria yang tidak bisa dikendali. Amir melampiaskan kekecewaannya dengan minum alkohol sampai ia mabuk. Dan ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, ia mendatangi Rani istrinya serta menggauli Rani dengan sangat kasar dan ia menyebut nama Ambarwati. Terkejutlah si Rani. Keesokan paginya sudah bisa ditebak. Rani bertanya, siapakah Ambarwati, wanita yang disebut-sebut Amir ketika mabuk? Tentu saja si Amir mengelak, alah bukan siapa-siapa.
Namanya juga orang mabok, tentu asal bicara bukan? Rani tahu kalau si Amir berbohong. Untuk menumpahkan kekesalannya, ia sengaja ngebut di jalanan yang membuat Amir menjadi takut. Akhirnya si Amir pun ngaku kalau dulu pernah one night stand dengan seorang perempuan yang bernama Ambarwati. Rani sangat marah dan ia juga tidak mau mendengarkan alasan apapun lagi dari si Amir. Lalu ia juga minta cerai kepada suaminya itu. Wow, langsung mengambil keputusan. Dengan santai Amir menerima keputusan istrinya si Rani karena ia berpikir mungkin masih ada kesempatan nih sama si Ambarwati. Dah selesai deh hubungan antara Amir dengan istrinya si Rani. Sudah bisa ditebak, hari berikutnya Amir bertemu dengan Ambarwati dan Amir bercerita kalau dia udah cerai dengan Rani. Lalu Amir juga mengancam kalau Ambarwati tidak mau menerima cintanya, maka Amir akan melaporkan perselingkuhan one night stand itu kepada suaminya si Ambarwati. Tetapi di sini Ambarwati malah berkata, "Kau tidak perlu repot-repot Amir, aku sendiri yang akan mengakui kesalahanku kepada suamiku. Kalaupun nanti suamiku menceraikanku dan mengusir aku dari rumah, maka aku juga tidak akan pernah datang kepadamu, apalagi menjadi kekasihmu. Karena kau sudah terbukti, kau bukanlah seorang pria yang baik. Kau mengkhianati istrimu hanya demi one night stand bersama aku." Jih, mati deh Amir. Rani lepas, Ambarwati pun gak dapat. Setelah Ambarwati pergi, barulah Amir menyadari kebodohannya, kekeliruannya, dan kesalahannya. Seharusnya Amir tidak perlu memburu Ambarwati, biarlah itu menjadi cinta satu malam saja. Atau yang lebih baik, jangan pernah selingkuh sama sekali. Apakah Amir menyesal? Tentu saja. Sayangnya penyesalan itu selalu datang terakhir, kalau di awal pendaftaran namanya. Baiklah sahabat semua, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye.